Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Darussalam Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang cerah ini, hari Ahad ya, pekan kedua dari bulan Mei, jemaah sekalian, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqa'dah, bulan yang ke-11 dari tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan waktu kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita di dalam kehidupan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka peningkatan kualitas iman, ketakwaan, dan amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah pengajian kita yang pertama, sahabat sekalian. Saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan pengajian di Masjid Darussalam ini di hari Ahad yang kedua, 1 bulan sekali, dan insya Allah ya rencananya kita akan mengkaji salah satu kitab ya dari para ulama. Ya tentunya pengajian kitab sama sekalian agak berbeda dengan pengajian tematik. Pengajian tematik itu sifatnya sebuah pembahasan khusus ya, kemudian disampaikan tema-tema tertentu yang berbeda antara pembahasan pertama dengan pembahasan berikutnya. Tapi kalau kitab itu lebih kepada pendalaman sifatnya, jemaah sekalian, dan mengikuti dari pembahasan yang ada di kitab yang dipelajari ya, dari awalnya berikutnya sampai akhir dari kitab, yaitu harapannya. Ya, kemudian perbedaan yang lain sahabat sekalian, yaitu di dalam mengkaji kitab ya tentu diperlukan sebuah kesabaran ya, perlu dibutuhkan sebuah konsentrasi ya, diperlukan sebuah kesungguhan jemaah sekalian, karena mempelajari sebuah kitab ya dari para ulama ini kita berusaha yang mendalami makna-makna yang terkandung di dalam kitab yang dipelajari. Materi kita tentang akidah jemaah sekalian, akidah Islamiyah, dan insya Allah tentang hal ini banyak sekali ya karya-karya para ulama dari masa dulu ya sampai sekarang. Ya kita mencoba mengambil atau mempelajari salah satu kitab ya dari sekian banyak para ulama, sekian banyak kitab, kita ambil satu kitab yang mana kitab tersebut ya berjudul A'lamus Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadi Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah. Ini karya salah seorang ulama jemaah sekalian, yaitu Syekh Hafiz ya, Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ya, yang mana beliau wafat di tahun 1377 Hijriah. Ya, jadi kurang lebih 70 tahunan yang lalu ya beliau telah wafat meninggalkan kita. Ada baiknya sama sekalian kita bawakan dahulu sebelum pembahasan kitabnya sekelumit ya tentang biografi dari penulis, yaitu Syekh Hafiz Al-Hakami, agar kita sedikit banyak mengetahui latar belakang kehidupan sosok dari penulis ya, yaitu Syekh Hafiz Al-Hakami. Ya. Sini saya bawakan ya kitabnya juga dari filenya ya jemaah sekalian. Kita sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan biografi beliau jemaah sekalian. Yang pertama disebutkan ya bahwa
bahwasanya nama beliau jamaah sekalian yaitu Syekh Al-Allamah Hafiz ya. Jadi namanya itu Hafiz, Syekh Hafiz. Ya, ayahnya bernama Ahmad ya, kemudian kakeknya bernama Ali Al-Hakami. Ya, biasanya kalau orang-orang Arab jamaah sekalian itu apa ya istilahnya itu menisbahkan ya kepada atasnya ya, kepada ayah, kemudian kepada kakek ya, sampai yang tertinggi. Nah, nanti habis itu kepada kabilah ya, kabilah mereka. Kenapa demikian jamaah sekalian? Ya, di antara maksud mereka itu supaya diketahui asal usul. Ya, diketahui asal usulnya dari kabilah mana, tujuannya untuk apa? Semakin kenal mengenal ya, untuk ta'aruf ya di antara kabilah-kabilah tersebut ya. Maka di sini beliau ya berasal dari kabilah jemaah sekalian ya, Al-Hakami ya, berada di salah satu daerah ya, di Jazirah Arabia. Kemudian untuk kelahiran beliau jemaah sekalian ya, beliau terlahir ya pada 24 ya malam yang berlalu dari bulan Ramadan tahun 1342 Hijriah ya, kalau Masehinya 1924 ya, 1924 ya, berarti sekitar kurang lebih 100 tahun yang lalu ya, kurang lebih 100 tahun yang lalu beliau dilahirkan. Nah, kemudian jamaah sekalian, nasya'a Hafiz fi kanafi walidayhi nas'atan solihatan thayyibah. Ya, jadi di masa kecilnya jamaah sekalian beliau di dalam asuhan kedua orang tuanya. Ya, dalam asuhan kedua orang tuanya yaitu dengan pendidikan yang baik ya. Ini juga termasuk salah satu faktor ya untuk keberhasilan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah. Di antaranya faktor keluarga ya, jadi ketika keluarganya terutama orang tuanya yang mengarahkan, yang mendidiknya ya, insya Allah ya anak tersebut tumbuh dengan baik ya, menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh dan solihah. Ini faktor yang pertama, orang tuanya ya, tarabba fiha 'alal afaf ya wa thahara wa husnil khuluq ya. Jadi ya Syekh Hafid ini di masa kecilnya terdidik ya di atas ya penjagaan diri ya, di atas kesucian ya, di atas akhlak yang baik ya, mulai kecilnya dididik seperti itu. Wa kana qabla bulughihi yaqumu bi ra'yi ghanami walidayhi ya, di masa kecilnya sebelum masa balik ya, beliau sama sekalian itu menggembala kambing kedua orang tuanya ya, menggembala kambing kedua orang tuanya. Menggembala kambing sama sekalian termasuk salah satu kebiasaan para nabi dan rasul ya, insya Allah hampir ya semua para nabi dan rasul itu pernah merasakan menggembala kambing ya, sebelum mereka diutus jadi nabi dan rasul ya. Salah satu hikmahnya sama sekalian Allah melatih ya kepada para nabi dan rasul itu kesabaran ya untuk menggembala ya hewan-hewan tersebut, hewan ternak tadi itu kambing, sebelum mereka menggembala umat, sebelum mereka menyiapkan dirinya untuk menyampaikan kebenaran kepada umat yang tentu butuh ekstra kesabaran ya. Maka rata-rata mereka pernah merasakan yang namanya menggembala kambing. Termasuk Syekh Hafid di sini ya, beliau menggembala kambing kedua orang tuanya. Baik. Nah, yang menarik di masa kecilnya disebutkan ya jamaah sekalian, beliau itu ayatan fid zakat ya. Jadi di masa kecilnya itu Syekh Hafid sudah menonjol dari sisi kecerdasan ya, zakat itu kecerdasannya sudah terlihat. Kemudian suratul hifzi ya, jadi kecepatan dalam hafalan itu berbeda dengan keumuman anak-anak lainnya. Kemudian pemahamannya juga demikian. Ini tahunya dari mana jemaah sekalian? Ini hendaknya orang yang terdekat dengannya itu peka ya, peka melihat kelebihan dari anak tersebut ya. Misalnya kita memiliki anak cucu jemaah sekalian, ini kita lihat ya kira-kira kelebihannya apa. Kalau kelebihannya itu lebih ya ke arah hafalan, kekuatan, pemahaman dan sebagainya, maka insya Allah ya ke arah ilmu itu lebih lebih tepat ya. Di masa kecilnya sudah terlihat ya hafalannya, kecepatan pemahamannya.
Sehingga tidak heran jemaah sekalian, di masa kecilnya beliau telah khatamal Quran. Ya, beliau telah menghatamkan Al-Quran di masa kecilnya. Wa hafizal katsir minhu, banyak menghafal Quran di masa kecilnya. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian buka ya lembaran sejarah para ulama, itu rata-rata mereka telah hafal Quran di masa kecil. Ya, rata-rata sebelum usia 10 atau usia 10 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Kenapa jemaah sekalian? Karena di masa kecil itulah ya kuat-kuatnya hafalan. Ya, jadi semakin tambah umur itu bukan semakin tambah kuat hafalan, biasanya sebaliknya. Nah, di masa kecil itulah masa apa? Masa keemasan hafalan seseorang. Nah, di masa kecil itu para ulama dulu ya dengan bimbingan orang tuanya, ya, mereka yang ada di sekeliling para ulama tersebut, ya dari guru-gurunya, itu biasanya lebih mengarahkan kepada Quran. Ya, pertama itu Al-Quran. Diselesaikan dulu sama sekalian. Nah, setelah hafal, lalu mereka menuntut ilmu-ilmu yang lain. Kemudian yang menarik jamaah sekalian, menghafal di waktu kecil itu insya Allah akan ingat terus. Ya, coba kita Bapak Ibu sekalian ingat-ingat ya, apa yang kita hafal di masa kecil dulu. Itu walaupun kita mungkin kadang-kadang terlewat dari murojaah, itu insya Allah masih ingat. Betul atau tidak Bapak Ibu sekalian? Apa yang kita hafal di waktu kecil sampai sekarang itu ingat insya Allah. Karena itu ada istilah ya, ada istilah dalam kata-kata mutiara ya, bahwasanya menghafal di masa kecil itu seperti mengukir di atas batu. Nah, batu kalau diukir membekas atau tidak? Membekas, kelihatan ukirannya, tetap nggak bisa berubah. Menghafal di waktu besar itu seperti mengukir di atas air, ya benar sekali ya, di atas air, airnya diukir ya berubah lagi, nggak berubah terus ya. Tapi kita tidak berputus asa sama sekalian. Insya Allah meskipun kita tambah umur, tambah usia, yang penting semangatnya ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian semangat ya, istiqomah dalam membaca Al-Quran dan berusaha untuk menghafal Al-Quran. Meskipun tidak semuanya sama sekalian, yang penting semangat kita untuk terus berusaha menghafal ayat suci Al-Quran. Nah, ini pesan penting ya, kalau kita punya anak, punya cucu sama sekalian, bila memungkinkan ya, di masa kecil itu kuatkan di Qurannya, kuatkan di hafalannya. Karena hafalan itu nanti akan berkurang ya, tambah usia, tambah di atas 10, tambah di atas 20 itu tambah berkurang. Maka mumpung masih kecil, kuatkan. Ya tidak apa-apa, di samping dia sekolah, di samping dia menimba ilmu, kuatkan hafalan. Ya. Nah, ini ibrah yang bisa kita ambil ya jemaah sekalian. Nah, ya kemudian jemaah sekalian, di masa kecilnya juga Syekh Hafidz Al-Hakami ini giat yang menuntut ilmu, ya giat menuntut ilmu jemaah sekalian. Di antaranya ketika berusia 7 tahun ya jemaah sekalian, orang tuanya, ayahnya ya, memasukkannya ke madrasah taklim Al-Quran ya. Kalau zaman sekarang ya seperti Taman Pendidikan Al-Quran atau markas tahfidz Al-Quran, itu dimasukkan ke sana di usia 7 tahun ya. Kemudian membaca padanya diantaranya 2 juz ya, juz amma dan juz tabarok. Kemudian beliau melanjutkan ya bacaan Qur'annya kepada saudaranya sampai menyempurnakan bacaan Al-Quran ya, dengan qiraah yang mujawwadah ya, qiraah yang tartil, yang tajwid. Kemudian beliau menyempurnakan hafalan Qur'annya dengan sempurna setelah itu. Kemudian jemaah sekalian, istaghala ba'da idzin bi tahsinil khat ya. Setelah itu beliau belajar tahsin tulisan. Ya, ada tahsin bacaan, ada tahsin tulisan. Supaya tulisannya itu baik dan benar. Ya, saya dulu masih ingat jemaah sekalian, di kampung saya dulu di daerah Temenggungan, saya aslinya ya, daerah Aris Munandar. Nah, itu saya masih ingat guru saya ngaji itu di kampung, itu Pak Sidik ya namanya, Pak Sidik. Itu beliau setelah wafat, itu salah satu metode beliau, 1 hari ngajar ngaji, 1 hari beliau melatih kami untuk nulis. Ya, jadi nulis papan ya kami. Ini Masya Allah, ternyata ini pengaruhnya besar ya. Jadi secara nggak langsung kita dilatih ya untuk nulis.
melihat ya dari yang ditulis guru kami di papan. Besoknya ngaji lagi. Ya ngaji waktu itu belum ada metode-metode yang bermacam-macam ya, masih turutan ya. Turutan atau metode Baghdadiyah. Ya, masih ingat ya Bapak Ibu sekalian metode turutan ya. Jadi yang ada an-in, ban, bin, itu ya. Nah, itu satu jilid ya, hanya satu jilid ya, tapi selesai itu bisa baca Al-Qur'an. Subhanallah. Jadi belum banyak metode-metode yang lain. Masya Allah. Jadi beliau belajar tahsin khat ya. Ini perlu kita kuatkan ya kepada anak-anak kita sama sekalian, baik khat ya, bahasa Arab maupun bahasa kita sendiri. Ya, coba kita perhatikan ya tulisan anak-anak kita sama sekalian. Kalau sudah baik ya alhamdulillah. Ya, dalam menulis bahasa Indonesia, termasuk juga dalam menulis Arabik, ini perlu dilatih. Karena kalau kecilnya itu dilatih, insya Allah sampai besarnya terlatih. Tapi kalau dari kecilnya tidak, ini nanti sampai besarnya seperti itu tulisannya ya. Nah, ya baik. Kemudian disebutkan juga sama sekalian, wa kana yansakh min mushafin maktub bi khatin mumtaz ya. Itu pernah beliau menyalin Al-Qur'an. Ya, menyalin Al-Qur'an ya dari mushaf sama sekalian dengan tulisan beliau yang indah ya, dengan khat yang mumtaz ya, yang sangat istimewa. Nah, selain itu beliau di masa kecilnya juga banyak ya menimba ilmu dari kitab-kitab yang bermacam-macam sama sekalian. Disebutkan di sini dari kitab fikih, dari kitab faraid ya, ilmu waris ya, dari kitab hadis, dari tafsir, tauhid ya, kemudian ya mutola'atan wa hifdhan ya, beliau ya mempelajari juga berusaha menghafalnya di rumah ayahandanya. Nah, ya begitulah beberapa kisah ya kehidupan di masa kecil dari Syekh Hafidh Al-Hakami. Nah, kemudian di samping itu sama sekalian, di samping beliau memiliki semangat yang luar biasa ya, beliau juga memiliki semangat ya di dalam mengajarkan ilmu-ilmu tersebut ya. Beliau juga memiliki adab-adab yang tinggi dan aktivitas beliau juga sangat banyak sama sekalian ya. Sifat-sifat beliau juga disebutkan di sini luar biasa dan tidak terasa ya, tahun demi tahun berjalan ya, sampai suatu saat ya Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau, mewafatkan beliau sama sekalian di usia yang sangat muda sekali ya, kurang lebih beliau berusia 35 atau 37 tahun saja ya. Bayangkan ya, usianya tidak sampai 40 tahun. Nah, tapi beliau meninggalkan karya-karya ilmiah sama sekalian, karya-karya ilmiah ya, diantaranya dia dalam ilmu tauhid ya, beliau menulis kitab ya, diantaranya Sulamul Wusul ya, Ma'arijul Qabul, A'lamus Sunnah yang akan kita pelajari. Dalam mustalahul hadis ya, beliau juga punya kitab Dalilul Arbabil Falah. Dalam bidang fikih ya, beliau juga nulis ya, diantaranya As-Subulus Sawiyah. Kemudian dalam usul fikih ya, beliau juga punya kitab ya. Dalam faraid beliau juga punya kitab tulisan beliau. Dalam kitab sejarah atau tarikh atau sirah nabawiyah beliau juga punya tulisan ya, dan luar biasa karya-karya tersebut tetap dipelajari meskipun beliau telah wafat meninggalkan kita. Semoga Allah merahmati beliau ya dengan rahmat yang luas ya, amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita lihat ya kitabnya sama sekalian, dari kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah ya. Ini apa namanya, makhtutat ya sama sekalian, jadi manuskrip ya, ini tulisan manuskrip atau aslinya dari kitab ya. Kalau sudah dicetak sudah ini ya, tulisannya pakai komputer ya misalnya. Tapi kalau kitab asli itu manuskrip ya, sehingga para ulama ini kemudian menyalinnya sehingga menjadi lebih mudah untuk dipelajari. Nah, coba kita lihat halaman pertamanya sama sekalian. Nah, ini ya, ini halaman yang pertamanya sama sekalian. Jadi kitab ini
kitab akidah, tapi metodenya itu unik ya sebenarnya. Metodenya beliau di sini adalah menggunakan soal jawab. Ya, jadi pertanyaan dan jawaban. Yang bertanya ya beliau sendiri lalu dijawab sendiri untuk memudahkan. Kurang lebih isinya sama sekalian kurang lebih ada 200 soal jawab. Ya, untuk memudahkan ya pertanyaan jawaban. Nah, insya Allah coba kita pelajari ya pertanyaan demi pertanyaan, tapi tentu kita menyederhanakan ya dari apa yang di kitab supaya lebih mudah untuk kita pahami. Baik. Ya, ini mohon maaf filenya berbahasa Arab ya sama sekalian, tapi tidak apa-apa, kita tidak perlu khawatir karena bahasa Arab adalah bahasa kita ya dari sisi agama sama sekalian, Al-Quran ya, hadis berbahasa Arab. Maka di sini insya Allah kita bacakan lalu kita sederhanakan maksudnya. Baik, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pertanyaan yang pertama. Ya, di sini ada tulisan S ya atau sin ya, Afwan. Sin itu maksudnya soal ya. Soal itu pertanyaan. Ya, masuk di bahasa Indonesia soal. Ya, soal. Soal itu dari bahasa Arab. Jim jawab. Bahasa Indonesia jawab. Ya, jadi ada beberapa kata-kata ya di bahasa kita itu terserap ya dari bahasa lain. Dari bahasa Arab banyak. Ya, seperti kursi, ini juga bahasa Arab, kursi. Kursi. Kitab. Nah, kitab bahasa Indonesia kitab ya. Meskipun nama lainnya buku ya, tapi kitab bahasa Arab. Ya. Ya. Jadi ada ya kesamaan ya beberapa kata. Ya, baik. Sin soal ya. Ya, ma awwalu ma yajibu 'alal ibad. Ya, di sini tentu tidak berharokat ya sama sekalian ya. Untuk mempelajari bahasa Arab yang tidak berharokat ya, atau bahasa Jawanya itu bahasa Arab gundul ya sama sekalian. Ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tapi bisa dipelajari ya, bisa dipelajari dengan cara mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Ya, nanti ada ilmu nahwu ya, ada ilmu sorof ya, mengenal kata dan seterusnya. Ini sangat baik ya untuk kita coba ajarkan ya kepada anak-anak kita. Ya, semua ilmu bisa dipelajari. Ya, tinggal kita mempelajari, mengenalkan kepada anak kita. Insya Allah dengan mempelajari bahasa Arab banyak bantu untuk lebih dekat dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ma'awwalu ma yajibu 'alal ibad ya. Jadi maksudnya itu kewajiban apa yang pertama kali atas hamba-hamba ya, maksudnya kita sebagai manusia itu apa yang pertama kali diwajibkan kepada kita. Ini pertanyaan. Jawabannya kata beliau, awwalu ma yajibu 'alal ibad ma'rifatul amr alladzi khalaqahumullahu lahu. Jadi kewajiban pertama atas hamba sama sekalian yaitu mengenali, memahami ya perkara yang mana Allah ciptakan kita dengannya. Allah utus para nabi dan rasul, Allah turunkan kitab-kitabnya. Karena itulah Allah ciptakan dunia dan akhirat, surga dan neraka. Perkara itulah yang mestinya kita ketahui, yaitu apa sama sekalian? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diciptakan dalam rangka untuk ibadah, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga agar kita mengisi kehidupan dunia ini menjadi insan yang beriman ya, menjadi insan yang bertakwa sama sekalian, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Nah, lalu di pertanyaan yang kedua, ma huwa dzalikal amr, apa perkara tersebut yang mana Allah ciptakan dengannya manusia karenanya, Allah ciptakan makhluk karenanya. Ya, disebutkan dalam surah Ad-Dukhan ya, ayat yang ke-38 sampai 39, juga surat Shad ya, ayat yang ke-27 ya, dan juga surah yang lain termasuk surah Adz-Dzariyat ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, di sini yang di bawah garis ini footnote ya, penjelasan ya. Ini yang di atas, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Ya, Adz-Dzariyat 56. Berarti tujuan kita diciptakan itu ada hikmahnya. Ya, bukan tanpa tujuan ya, bukan pula untuk bersenang-senang dengan dunia semata, tidak, tapi ada hikmah di balik itu.
Ini yang insya Allah kita sudah memahami, tinggal kita fahamkan ya kepada anak-anak remaja kita, bahwasanya hidup itu ada maksudnya, ada tujuannya, ya, supaya mereka tahu arah, supaya mereka tahu kemana arah kehidupan ini, yaitu nantinya menuju akhirat. Hikmah di dalam dunia supaya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di samping kita menikmati dunia dari apa yang Allah halalkan, kita beraktivitas dan seterusnya, tapi tujuan intinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Alhamdulillah kita telah berada di atasnya jamaah sekalian. Ya, saya yakin jamaah sekalian ya fokus ya kepada ibadah, ya kepada iman, maka ini yang perlu dikuatkan ya, perlu diistiqomahkan sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain, sampai kita berpisah dengan alam dunia. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga jamaah sekalian, ma ma'nal abad, apa yang dimaksud abad? Abad itu hamba. Apa maksud dari hamba atau maknanya? Maka di antara yang beliau sebutkan yaitu bahwasannya al-kullu makhluqun lillah azza wa jalla marbubun lahu, ya semuanya itu adalah makhluk ya, segala yang selain Allah itu adalah makhluk ya. Makhluk itu artinya diciptakan. Ini masuk ke bahasa Indonesia juga ya, makhluk. Kalau yang menciptakan al-khaliq, khaliq itu pencipta, maha pencipta. Yang diciptakan makhluk ya. Dalam Fatihah jamaah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam ya. Alam itu adalah makhluk ini, jagat raya, manusia, jin, malaikat, dan semuanya makhluk. Khaliknya, ada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makhluk itu jamaah sekalian musakhkhar bitaskhiri ya. Jadi makhluk itu diatur, ditundukkan ya. Yang mengatur al-khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Misalnya kita tercipta tiba-tiba sebagai manusia, ada jenis laki, ada jenis perempuan ya. Tiba-tiba rupa kita seperti ini, keadaan kita, dan seterusnya. Berarti kan bukan kita yang ngatur ya, ada yang ngatur, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menghendaki ya, adanya langit dan bumi, adanya pegunungan, pepohonan. Ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada yang mengatur, ada yang menciptakan. Sekarang mau pagi, nah ini tidak terjadi dengan sendirinya, ada yang menghendaki. Nanti siang, habis itu sore, malam ya, silih bergantinya siang dan malam ya. Rezeki yang datang kepada kita, yang kita usahakan, semua ada yang mengatur, Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allah berfirman, dzalika taqdirul azizil alim, itulah takdir, ketentuan dari yang maha perkasa lagi maha mengetahui ya. Surah Yasin ya, dari ayat yang ke-38 ya juga disebutkan ya, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim ya. Jadi matahari berjalan ya li mustaqarril laha, kepada tempat yang untuk matahari tersebut peredarannya, itulah takdir dari yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada ya mungkin sebelum masuk kepada soal berikutnya ya, karena itu kita disebut hamba sama sekalian. Bahasa ininya Abdullah, hamba Tuhan, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba. Lah hamba itu ya menghamba kepada Tuhan, Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya hamba, baik kita maupun malaikat ya, maupun makhluk yang ada sama sekalian. Ya, cuman bedanya kita dengan malaikat itu, kalau malaikat sudah difitrahkan ya untuk apa? Ibadah terus, nggak pernah bermaksiat, nggak pernah durhaka, karena malaikat itu tidak diberikan apa? Hawa nafsu. Hanya bedanya. Kalau kita diberikan hawa nafsu, tapi kita bedanya dengan hewan coba sekalian. Kalau hewan itu tidak diberikan akal, nah, kita diberikan akal fikiran. Ada potensi ya ke arah kebaikan, ada potensi ke arah sebaliknya. Wa hadainahum najdain, ya kami beri petunjuk kepada manusia dua jalan. Nah, milih mana?
Salat apa enggak salat, puasa Ramadan apa enggak, taat apa enggak, iman apa kufur. Ini pilihan. Ya, Allah mengutus para nabi dan para rasul, Allah turunkan kitab-kitabnya, nanti dilihat apa yang kita kerjakan. Nah, di akhirat nanti dihisab, diberi apa balasannya. Beruntunglah ketika jamaah sekalian mengisi hidup ini dengan iman, ya, dengan taat, dengan mengikuti petunjuk. Insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan, mudah-mudahan dua-duanya, dunia maupun akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ya, satu pertanyaan lagi. Mahiyal ibadah, apa itu ibadah? Ya, kita menggunakan istilah ibadah dan sering mendengarnya. Apa ibadah itu sama sekalian? Ini ada beberapa penafsiran dari para ulama. Di antara definisi yang mencakup, ini yang beliau sebutkan ya, ibadah itu adalah satu istilah, ya, satu istilah yang mencakup di dalamnya apapun yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Segala perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu ucapan maupun perbuatan, zahir maupun batin. Coba kita ambil contoh, misalnya ucapan, ya, seperti misalnya apa? Misalnya Bapak Ibu sekalian membaca Al-Quran, ucapan kan ya? Itu ibadah atau bukan? Ibadah. Bapak Ibu sekalian berzikir, ucapan kan ya? Berpahala atau tidak? Berpahala. Doa ibadah, ucapan. Perbuatan ya, amal, perbuatan, misalnya sholat yang tadi kita lakukan, ada gerakan. Meskipun dalam sholat ya ada hati, ada ucapan, ada perbuatan, tapi ada perbuatannya di situ. Ada ruku, ada sujud, ada berdiri, ada i'tidal, ada gerakan. Perbuatan ya. Ibadah haji, ibadah umroh, perbuatan ya Pak sekalian. Ya, jadi ada yang lisan, ada yang perbuatan. Ya, kalau diluaskan lagi ada yang sifatnya harta, ya, seperti zakat, infak, sodako, harta sifatnya. Berkurban, ya, insya Allah bulan depan kurban itu ada sifat hartanya. Kemudian sama sekalian ada yang zahir, ada yang batin. Ya, zahir tampak, ya, tampak seperti sholat tampak. Seperti kita menunaikan apa? Tawaf ya tampak, baca Al-Quran tampak. Ada yang batin. Nah, batin misalnya kita sama sekalian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kebergantungan, tempatnya di mana? Di hati. Mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah sebagai Tuhan kita yang memberi nikmat kepada kita, tempatnya di hati. Rasa harap kita kepada Allah akan rahmatnya, maghfirahnya di hati. Rasa takut kepada Allah, hati. Jadi tidak tampak. Itu juga termasuk ibadah. Meskipun apa sifatnya batin. Ya. Jadi apapun perkara yang sifatnya zahir atau batin, ucapan maupun perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya masuk kategori ibadah. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu sebuah perkara dicintai oleh Allah atau diridhai? Apa kira-kira jawabannya? Bagaimana kita tahu sebuah perkara itu dicintai atau diridhai oleh Allah? Ya, jawabannya mudah. Ketika ada perintah atau motivasi kepada sebuah perkara, berarti itu pasti dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin Allah perintahkan sesuatu sementara Allah tidak ridha perkara tersebut. Misalnya dalam Quran, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Yang memerintahkan kan Allah SWT. Berarti Allah pasti ridha sholat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Yang memerintahkan Allah. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang dia tidak ridhoi. Pasti itu diridhoi oleh Allah SWT, zakat. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Allah larang, berarti itu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, singkat kata, ibadah itu apapun yang diperintahkan dalam agama atau kita dimotivasi melakukannya. Baik dalam Quran maupun dalam hadis, ada perintah, ada anjuran terhadap sebuah perkara ibadah. Contoh lain misalnya yang sifatnya hablum minan nas, misalnya birrul walidain, ya, bakti kepada orang tua. Bernilai ibadah atau tidak? Bernilai ibadah. Kan ada ayatnya ya, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Memberikan nafkah, seorang ayah, suami memberi nafkah kepada keluarganya, bernilai ibadah atau tidak? Bernilai ibadah.
karena termasuk arahan agama. Berbuat baik kepada tetangga misalnya, kan ada hadisnya ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ada perintah lalu kita laksanakan karena ikhlas, bernilai ibadah. Memuliakan tamu, kan ada hadisnya ya, untuk memuliakan tamu. Berarti ketika Bapak Ibu sekalian kedatangan tamu lalu kita menyambutnya, memberi yang terbaik, berpahala. Ya, seperti kisah Nabi Ibrahim dalam menyambut tamunya. Ya, apalagi contoh yang lain misalnya menuntut ilmu, ya menuntut ilmu termasuk arahan agama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, berarti ketika kita menuntut ilmu terutama ilmu agama, insya Allah bernilai apa? Pahala. Dan seterusnya dari amal-amal yang sangat banyak sekali, sangat varian ya Bapak sekalian, ada yang lahir, ada yang batin, ada yang ucapan, ada yang perbuatan. Ini berusaha kita lakukan. Nah, prioritas ibadah yang pertama Bapak sekalian yang wajib. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian prioritaskan yang pertama yang wajib, lalu yang kedua yang sunnah. Misalnya sholat ya, kita nomor satu yang wajib. Lalu Bapak Ibu sekalian ada kemampuan melakukan yang sunnah, tambah yang sunnah. Puasa nomor satu, puasa Ramadan. Tambah kalau memungkinkan puasa-puasa sunnah yang dianjurkan. Dan begitulah, jadi prioritas pertama wajib, kemudian tambah yang kedua yang sunnah. Nah, baik. Ya, satu lagi ya. Mata yakunul amalu ibadah ya. Kapan sebuah amal itu disebut ibadah? Kapan sebuah amal itu disebut ibadah? Kalau memenuhi persyaratannya. Di antaranya apa? Ikhlas karena Allah. Misalnya begini. Misalnya ada orang berinfak, bersedekah. Itu kan secara rupa amalnya kan ibadah. Nah, tinggal penunaiannya bagaimana? Ketika orang tersebut ikhlas, maka diterima amal tersebut. Jadi nomor satu apa? Ikhlas. Misalnya orang berkurban, ya berarti orang tersebut amalnya itu ibadah. Nah, tinggal penunaiannya bagaimana? Kalau dia ikhlas karena Allah, bernilai ibadah. Misalnya ada orang menunaikan umroh haji, ya wujud amalnya itu apa? Ibadah. Penunaiannya bagaimana? Dia ikhlas, insya Allah diterima. Itu yang pertama syaratnya sama sekalian. Yang kedua yaitu mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhlas niatannya, amalannya juga mengikuti petunjuk agama, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya misalnya sholat, kan ada hadisnya ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat. Nah begitu seterusnya dengan kaifiat yang diajarkan dalam agama. Maka insya Allah dengan niatan yang ikhlas, ya perbuatan yang mengikuti petunjuk, insya Allah amal tersebut diterima. Ya ditambah lagi disebutkan di sini kamalul hub, ya kecintaan kita kepada Allah dengan sempurna, kehinaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Allah, maka ini insya Allah semakin menambah dari kualitas ibadah yang dilakukan. Ya disebutkan di sini ayatnya jemaah sekalian, di antaranya Al-Anbiya 90 ya, bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya sesungguhnya mereka itu ya para nabi, para rasul, yusari'una fil khairat, ya mereka itu berlomba-lomba dalam kebajikan. Ini sifat yang mulia teman sekalian, berlomba-lomba dalam kebajikan, dalam amal, dalam takwur berlomba-lomba. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Ya maksudnya itu doa mulia. Tapi kalau bisa kita resapi doa tadi. Ya dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Ya rasa harap ya supaya diterima, supaya dikabulkan, rasa cemas, rasa takut kalau tidak dikabulkan. Ini bagus sekali sama sekali, peningkatan kualitas doa. Yang ketiga sifat mereka para nabi dan para rasul, wa kanu lana khashi'in, mereka berlaku khusyuk terhadap kami. Ya maksudnya mereka tidak sombong, tidak tinggi hati, mereka tawadu, mereka rendah hati, dan mereka merendah diri di hadapan yang maha kuasa, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Anbiya ayat yang ke-90 ya. Mudah-mudahan kita bisa meniti jejak para nabi dan para rasul, mengikuti perbuatan mereka,
terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita cukupkan ya, seperti yang waktu terus berlalu, kita berikan kesempatan barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan dari uraian tadi, kita cukupkan sampai di halaman ke-32 ya, soal bagian atas ya. Insyaallah berlanjut di pertemuan mendatang insyaallah taala. Ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil sama sekalian ya, tadi dijelaskan tentang makna hamba, ya, makna ibadah, hakikat kehidupan. Ya, ini soal-soal yang prinsip yang dijelaskan jawabannya, yang insyaallah saya yakin ya para jamaah sudah banyak mengetahui, ya tinggal kita kuatkan ya kepada anak-anak kita, generasi muda kita, supaya mereka juga memiliki ya, kesadaran dan kesiapan ya dalam menghadapi, mengarungi kehidupan yang begitu banyak tantangannya, terutama di akhir zaman ini. Nah, oke, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita cukupkan. Oke, Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diulang ya, Pak. Ya. Saya ada pendapat lain bahwa sebenarnya yang pertama bukan ibadah, tapi katanya makrifat. Ada pendapat tentang itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ibadah sendiri. Kita lihat itu dari saya kan orang lama yang bahasa Arab. Kita lihat itu mungkin apakah diterjemahkan untuk menghamba biasanya diterjemahkan untuk beribadah atau untuk beribadah aja, tapi sebenarnya apakah bisa diartikan sebagai sebuah pengabdian. Kalau dalam konsep saya lebih mudah memahaminya konsep di Jogja gitu ya. Ketika abdi dalam dia menghamba kepada raja, di mana dia tidak sekedar melakukan aktivitas ibadah, tapi sebagai bentuk aktivitas pengabdian, sebuah upaya pengabdian terhadap rakyatnya sendiri. Oke, baik, Mas. Ya, makasih pertanyaannya. Jadi yang pertama tentang ibadah ya dan ma'rifatullah ya, tentang diciptakannya kita sebagai manusia itu apakah untuk ma'rifatullah ataukah ibadah? Jawabannya kedua-duanya ya. Jadi kita di dunia ini kita penting ya untuk ma'rifatullah, sehingga kalau jamaah sekalian lihat dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang alam ya. Misalnya di surat Al-Baqarah misalnya, coba kita lihat ya, surat Al-Baqarah misalnya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, ini ya. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ayat 21 ya, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda, yang telah menjadikan bumi bagi kalian sebagai hamparan ya, dan langit sebagai atap ya, dan seterusnya. Berarti Allah jelaskan tentang apa alam ini, bahwasanya Dia yang menciptakan, bahwasanya Dia yang mengadakan bumi, langit dan segalanya. Berarti kan kita ma'rifatullah di situ. Ya, ma'rifatullah dengan dua hal jamaah sekalian. Yang pertama mengenal tanda-tanda kebesaran Allah di jagat raya ini. Yang kedua dengan mengenal ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama tadi biasa disebut dengan apa? Ayat-ayat kauniyah. Misalnya kita lihat, langit Masya Allah kok luas, kemudian tinggi. Ini siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahunya? Dijelaskan dalam Quran. Kan Quran kitab suci. Pohon yang begitu banyak, gunung yang begitu menjulang, begitu banyak. Kemudian dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidakkah kalian memperhatikan? Kok jari saya kok beda-beda nih tingginya. Ada mata, ada telinga, ada raga, ada
akal pikiran, ya, ada tangan, ada kaki. Ini siapa yang menciptakan? Mesti ada yang menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahunya? Dari Al-Qur'an. Jadi kita disuruh apa? Merenungkan, ya, ayat-ayat kauniyah untuk sampai kepada ma'rifatullah. Nah, apakah sampai ma'rifatullah saja? Tidak, perlu amal. Ya, misalnya ada orang mengatakan saya iman, tapi dia tidak sholat. Nah, perlu kita fahamkan, ya, kepada beliaunya bahwasanya iman itu menuntut untuk amal, karena amal itu adalah bukti daripada iman. Ya, umpama ada orang punya tempat tanah jemaah sekalian, ya, akan dibangun sebuah, ya, rumah, tapi dia hanya pondasi saja, yang nggak ada bangunannya. Lah, gimana bisa ditempati? Ada orang bangun rumah tapi nggak ada pondasinya, bagus rumahnya tapi nggak ada pondasinya, roboh. Ya, jadi amal tanpa iman hancur, nggak kuat, rapuh. Iman tanpa amal, nggak ada apa? Nggak ada cerminan dari imannya. Maka di sini ma'rifatullah iya, ibadah juga iya. Itu yang pertama, Pak. Nah, dua-duanya masuk di situ. Kemudian yang kedua, ya'budun, ya, agar kita untuk diciptakan itu untuk apa? Menyembah kepada Allah, menghamba kepada Allah. Menghamba, ya, menganggap diri kita itu hamba. Diri kita itu diatur, ada yang mengatur, ada yang memerintah, ada yang melarang. Ya, jadi kita manusia merdeka sama sekalian, tapi tidak mutlak. Tidak mutlak, bukan berarti kita merdeka lalu kita berbuat apapun yang kita ingini, apapun, tidak. Kita terikat aturan yang membuat alam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya sholat harus sholat, saatnya puasa Ramadan harus berpuasa, kecuali kalau ada uzur, ya. Nggak boleh ini, nggak boleh perbuatan ini, ngikut sami'na wa ata'na. Tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh berjudi, tidak boleh berzina, tidak. Mau apa tidak? Mau berarti hamba Allah yang taat. Tidak mau berarti hamba Allah yang durhaka. Nah, jadi sampai sekarang. Nah, terkait dengan abdi dalam tadi, ya, yang ada orang kepada raja ini, masalah ini, ya, masalah apa namanya coba sekalian, yaitu ketaatan, ya. Ketaatan di sini berbeda dengan ketaatan kepada Allah. Kalau ketaatan kepada Allah sifatnya penghambaan, kalau di sekitar raja tadi itu sifatnya apa? Mengikuti, ya, sifatnya mengikuti, ya, manut, ya, terhadap apa perintah maupun ini, selama tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya yang dilarang sama sekalian yaitu kita menghamba kepada makhluk dalam artian ibadah itu tidak boleh. Misalnya dalam wujud fisik, ya, rukuk dan sujud kepada makhluk tidak boleh, walaupun dia seorang raja. Ya, kita ngikut karena kita sebagai apa? Misalnya kalau di, ya, negeri kita, ya, ada orang-orang dekat presiden yang mendapat ini arahan, mendapat, ya, dia ngikuti, ya, kan gitu, ya. Di sekitar raja mesti ada orang-orang dekatnya, ya, orang-orang yang menjadi apa? Mengikuti, ya, arahannya. Nah, tentu ini sebuah hal yang dikerjakan karena dia mendapat amanah untuk itu, tapi tidak berarti menghamba secara ketuhanan, tidak. Demikian insyaallah. Ya. Demikian insyaallah, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.